Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Aditya Prayoga, mahasiswa S1 Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki ke pembahasan inti tentang sistem zonasi, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang konsep dasar peserta didik dan keterampilan peserta didik abad 21. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak mengetahui tentang dasar dari pelaku atau subjeknya peserta didik, maka kita akan bingung untuk memahami materi selanjutnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa peserta didik ialah merupakan bagian penting dan tak terpisahkan keberadaannya dalam suatu sistem pendidikan. Karena orientasi akhir dari dunia pendidikan adalah menjadikan para peserta didik itu sukses mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, berkenaan dengan hal itu, sejalan dengan hal itu, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21, kita ini berada di abad 21, itu menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber. Kita semua tahu bahwa kita sudah memasuki era 4.0, bahkan akan memasuki pada era society 5.0, di mana di situ kita akan semakin dipermudah dalam segala hal, terutama aktivitas keseharian kita. Tambah lagi dengan perkembangan teknologi dan sains yang dirasakan pada zaman ini. Kemudian juga menekankan pada perumusan masalah, berpikir analitis, kritis, dan kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan setiap masalah. Itu menurut Litbang Kemdikbud pada tahun 2013. Nah, ini gambaran peserta didik yang bisa dilihat oleh teman-teman, ya. Kemudian selanjutnya, konsep dasar manajemen peserta didik. Jika tadi kita bahas tentang pelakunya, yaitu peserta didik, maka kita sekarang akan membahas tentang manajemen peserta didik. Seberapa penting sih ilmu manajemen dalam bidang kependidikan, terutama dalam manage para peserta didik tersebut. Manajemen peserta didik adalah pengaturan dan penataan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik semenjak dia masuk, semenjak dari awal masuk sampai keluar sekolah, sehingga dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik secara optimal. Dengan kata lain, tujuan dari manajemen peserta didik adalah untuk mempermudah pengelolaan kegiatan-kegiatan kesiswaan agar terjadinya keteraturan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kesiswaan lainnya, guna mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ini menjadi poin yang sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan agar dapat mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Maka jika ingin para peserta didiknya sukses, lulus dengan sesuai yang diharapkan, maka haruslah ada manajerial yang baik dalam lembaga tersebut. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jika dalam suatu lembaga pendidikan mampu memanage dengan baik, maka akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik sampai dia lulus, dan berakhirnya masa pendidikannya di lembaga tersebut. Nah, kemudian penerimaan peserta didik baru. Tadi tahapannya tentang konsep dasar peserta
peserta didik, kemudian manajemen, kemudian pada era 21 ini sekarang kita membahas tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Apa sih maksud dari PPDB itu? Kita mungkin sering dengar, bahkan kita sering melihat banyak brosur, pamflet dari jenjang yang paling dasar seperti taman kanak-kanak atau PAUD sampai yang tertinggi universitas atau sebuah kampus itu pasti selalu membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya. Nah, penerimaan peserta didik baru ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang menjadi subjek sekaligus objek pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru. Poin yang pertama, bahwa perencanaan kegiatan PPDB ini dilakukan sesuai dengan juknis dari pemerintah. Tidak boleh asal mengadakan PPDB tanpa ada rujukan dan acuan yang jelas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan PPDB ini dapat dilakukan secara online, mandiri, dan offline. Ya. Terlebih di era yang seperti ini, kita tahu bahwa 2 tahun kemarin kita didapatkan sebuah musibah berupa pandemi COVID-19 sehingga semua akses dan kegiatan kita itu serba virtual melalui online, begitupun dalam kegiatan PPDB. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian PPDB ini dilakukan pasca pembentukan panitia PPDB, dan panitia PPDB dipilih berdasarkan pendidik dan tenaga pendidik yang menguasai e-ICT. Nah, kepengurusan panitia PPDB ini ya harus juga dibentuk terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembukaan pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru, agar nantinya jelas alur koordinasinya ketika pendaftaran registrasi ke siapa, kemudian bagian administrasi ke siapa, tahapannya seperti apa, itu akan jelas. Dan yang terakhir, pengawasan PPDB dilakukan kepala sekolah dan panitia PPDB. Tentu peran kepala sekolah dan panitia ini sangat menjadi penentu sukses atau tidaknya kegiatan PPDB tersebut. Selanjutnya, orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Nah, setelah kita lakukan kegiatan penerimaan peserta didik baru, langkah selanjutnya yaitu kita adakan orientasi pengenalan kepada para peserta didik yang baru itu, agar mereka mampu mengenal lingkungan barunya. Nah, di sini dijelaskan masa orientasi peserta didik dalam menyiapkan peserta didik baru sangatlah berperan penting, yaitu dalam pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru seperti sarana prasarana, kemudian tata tertib dan perangkat sekolah, serta dalam penyesuaian lingkungan baru peserta didik. Ada banyak jenis pengelompokan peserta didik yang dikemukakan oleh para ahli. Ada yang mengemukakan 2 jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama yang namanya dengan ability grouping, sedangkan yang kedua itu dinamakan dengan subgrouping within the class. Nah, yang dimaksud dengan ability grouping adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam settingan kelas sekolah, sedangkan subgrouping within the class adalah pengelompokan dalam setting kelas. Ya, jadi kita tahu bahwa dalam setiap jenjang pendidikan pasti ada, misalkan di SD kelas 6, 6A, 6B, 6C, begitupun di tingkat menengah pertama kelas 7A, B, C, SMA pun sama, ada yang kejuruan masuk ke IPA-nya atau ke ilmu sosialnya atau ke agamaannya atau ke teknik. Itu mengapa diadakan pengelompokan seperti itu, agar para peserta didik mampu dan dapat mengenal potensinya masing-masing. Ketika para peserta didik sudah mengenal potensinya, maka dia akan kembangkan di pengelompokan tersebut. Nah, ini gambar di samping ini merupakan salah satu kegiatan orientasi di lembaga pendidikan yang pernah saya
mengenyam pendidikan di lembaga tersebut. Ini kegiatan orientasi yaitu mengelilingi lingkungan sekitar lembaga tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang sistem zonasi. Apa sih sistem zonasi itu? Sistem zonasi merupakan sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan nilai tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Dikutip dalam LPMP Bali, kemdikbud.go.id tanggal 16 Juni 2021 kemarin, polemik yang terjadi pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya yaitu pada jalur zonasi yang presentasinya cukup tinggi ditanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan mengeluarkan kebijakan baru di mana jalur zonasi tersebut presentasinya diturunkan. Kemudian pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB dilaksanakan dengan peraturan Permendikbud nomor 51 tahun 2018, lalu diperbarui lagi menjadi Permendikbud nomor 44 tahun 2019, yang kemudian diperbarui lagi dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi kebijakan sistem zonasi ini sudah melalui 3 proses evaluasi dari tahun 2018, 2019, dan terakhir kemarin tahun 2021. Kemudian apa sih tujuan diadakannya program atau kebijakan sistem zonasi? Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kemendikbud untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Nah, ini yang perlu di garis bawahi bahwa tujuannya itu untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Ini yang menjadi tujuan dari sistem zonasi tersebut. Kemudian problematika dalam kegiatan PPDB sistem zonasi. Nah, ada banyak sekali pro kontra yang terjadi semenjak digagasnya kebijakan sistem zonasi ini. Yang pertama ataupun ya diantaranya ada problematika tentang apakah sistem zonasi dapat mengatasi masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena sistem zonasi ini dirasa tidak buruk. Ya, sistem zonasi ini tidak buruk, hanya saja belum siap diterapkan di negara kita Indonesia. Walaupun pemerintah khususnya Kemendikbud telah bekerja keras mempersiapkan PPDB jalur zonasi, namun kenyataannya sistem ini belum optimal. Karena masih banyak permasalahan lainnya. Permasalahan pemerataan kualitas pendidikan yang masih terjadi di Indonesia meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kemudian persoalan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan juga masih banyak dijumpai di beberapa daerah, sehingga permasalahan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan. Kemudian tanggapan masyarakat terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi. Tadi kita tahu banyak sekali problematika yang terjadi dari kebijakan ini, sehingga ada beberapa bahkan mungkin banyak sekali tanggapan dari masyarakat selaku yang merasakan kebijakan ini. Dan di sini ada beberapa tanggapan yang saya kutip, ya, ada 3 tanggapan positif dan 2 tanggapan negatif. Ya, tanggapan positif masyarakat menyebutkan bahwa sistem zonasi ini memungkinkannya para peserta didik yang dekat dengan sekolah tersebut untuk mengenyam pendidikan lebih besar. Kemudian dapat membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sampai pendidikan menengah. Yang terakhir, tanggapan positif
tentang sistem zonasi ini ialah memeratakan kuantitas sistem di setiap sekolah, karena banyak siswa yang mengejar sekolah favorit, sekolah yang biasa saja, kekurangan jumlah siswa. Sedangkan tanggapan negatifnya itu, yang pertama, donasi secara tidak langsung menurunkan semangat belajar anak, terutama yang rumahnya satu kawasan tadi. Kemudian tidak efektifnya proses pembelajaran, dan tentu ada tanggapan yang menyatakan bahwa zonasi ini dipandang membatasi impian para peserta didik, karena mungkin ada dan mungkin benar adanya para peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit atau unggulan untuk mengembangkan potensinya, namun karena kebijakan sistem ini, maka seakan-akan impian mereka terhambat begitu saja. Next, nah, tadi kita telah membahas problematika dan tanggapan positif negatif atau pro kontra dari masyarakat. Selanjutnya, apa sih solusi untuk menanggapi kebijakan PPDB sistem zonasi ini? Ada 3 solusi yang dapat kita ambil. Pertama, sistem zonasi dapat dipandang efektif apabila disertai dengan pemerataan sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung program pemerataan kualitas pendidikan. Yang kedua, dengan mengkampanyekan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah. Dan yang terakhir, solusi terakhir yang dapat dilakukan atau diambil adalah dengan mengkomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait sistem zonasi pada pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dengan sangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.